karena komentar-komentar kawan-kawanmu itu menghujat. Oh, Kalau enggak ada komentar yang nyeleneh. ini Herdi gini ya, Her. Jadi poinnya bukan di situ, Her. Tetapi biarkan ini kan kita yang berdiskusi. Adapun para netizen itu yang menyimak. Mereka yang akan memberikan kesimpulan, oh si Herdi ternyata tidak mampu menyanggah, membantah argumentasi evangelis, atau sebaliknya, oh evangelis tidak menyanggah. Bro, itu match kan gini. Sebentar, dengar dulu dong, dengar dulu. Astagfirullah. Jangan kayak Hitler begitu, dengar dulu lah. Masa kan saya harus dengar kamu terus? Kita debat, saya mulai sekarang ya. Temanya adalah Yesus kawin. Bentar dulu gini, Nandar, dengar dulu. Match itu kan kalau ditekan matchnya itu tanding, nggak perlu ditekan, layarnya kayak gini. Itu kamu namanya money oriented, sedangkan saya tidak money oriented. Gini aja. Gak ada bro, itu maksudnya supaya apa yang menonton kita dari pihak Anda dengan pihak saya itu tidak ada yang ganggu gugat, begitu bro. Aja bro, gini aja bro, ente berani atau enggak? Terserah kamu. Silakan aja, nanti kamu pikirnya kamu kan besar kepala begini takutlah. Padahal itu kan argumen receh. Saya hanya bertanya gini loh, ente berani atau tidak berdebat dengan saya tema Yesus kawin di sini, berani apa enggak? Saya akan bersikap objektif. Saya kan udah masuk. Saya udah masuk. Lalu? Ayo, oke, kita mulai ya. Berani berarti ya? Silakan. Oke. Menurut kamu Yesus kawin atau tidak? Oke. Enggak. Silakan. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada kamu. Yesus orang Yahudi atau orang Indonesia? Lahir dari bangsa Yahudi di tengah-tengah Israel. Oke, ayatnya tahu kamu kalau Yesus orang Yahudi, ayatnya tahu? Tahu. Apa ayatnya? Ya. Kamu paparkan dulu. Apa tujuanmu? Bukan, kita kan mengedukasi. Ingat ya, saya tidak mau kemudian debat eyel-eyelan gitu kan. Saya hanya ingin mengedukasi. Saya hanya ingin banyak pribadi yang dijamah, yang dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Salah satu di antaranya target penginjilan saya kamu gitu loh. Nah, kalau kamu paham Alkitab, tentu saya akan belajar Alkitab kepada kamu. Makanya saya tanya, Yesus orang Yahudi, kamu jawab bahwa Yesus itu orang Yahudi. Dalilnya mana? Kalau Yesus itu orang Yahudi, saya mau tahu. Silakan Her. Tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu gitu loh. Kan simple kan? Yesus ini memang kayak emak-emak bro kau. Malu saya. Ini kamu tuan rumah kok kayak ember bocor, tenang lah. Orang Yahudi atau bukan? Benar ini. Tabakanlah hatiku. Kenapa takut? Loh, aku baru bertanya biasa. Itu dong ya. Astaga naga. Ya wes, kamu bicara. Kalau udah selesai kasih saya. Silakan bicara. Yesus orang Yahudi, dalilnya mana? Ingat, kamu ini kan close camp. Kamu bisa googling seenak udele dewe, silakan. Makanya saya tanya, Yesus orang Yahudi dasarnya mana? Silakan kamu googling. Sudah. Di mana dasarnya? Iya, sudah belum? Jangan kamu nanti saya bicara, motong lagi. Kayak mama. Silakan jawab. Kan tadi saya udah bilang, silakan jawab. Yesus orang Yahudi, silahkan jawab dasarnya. Kita mulai dari nubuatan bahwa janji keselamatan, juru selamat itu lahir dari seorang perempuan. Kita mulai dari situ, lalu diurutkan lagi kepada Yakub bahwa sang Silo Mesias itu lahir dari keturunan Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Oke. Lalu digenapi kepada Daud juga bahwa sang Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Oke, sampai kepada penggenapannya. Oke, udah. Apa lagi? Saya tanya dasarnya di ayatnya. Yesus orang Yahuda atau Yesus orang Yahudi, ada nggak ayatnya? Yesus lahir dari keturunan Yahudi, lahir di antara orang Israel, lahir dari garis Yahudi Yehuda. Oke, udah.
pasal berapa kitab apa yang menyatakan Yesus orang Yahudi? Kejadian 49 dasarnya ayat 10. Yesus itu zaman perjanjian baru. Adakah di dalam perjanjian baru Yesus orang Yahudi? Aduh. Bapaknya keturunan Daud dari Salomo, ibunya keturunan Daud dari Nathan. Tuh, istri kamu marah tuh. Nyak marah kita. Oh, sabar Bu, tenang Bu. Jangan marah-marah ya Bu. Herdi lagi debat deh Bu. Kenapa bikin malu orang? Tuh Herdi, jangan marah-marah Herdi. Kamu istri kamu sampai marah tuh. Bukan. Kenapa ini kurang ajar? Salam sama istrinya Herdi ya. Jangan marah-marah nanti cepat tua loh. Ya, kamu bantah aja kan tuduhanmu Yesus itu menikah. Dasarmu apa, yo? Yang Ya, gentle loh. dasarnya harus kuat dulu gitu loh. Saya kan tanya, Yesus orang Yahudi atau bukan? Kata kamu Yesus orang Yahudi, sepakat. Saya sebagai seorang Muslim, saya katakan Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya, dasar Yesus orang Yahudi itu tertulis di mana? Kamu kutip di dalam kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengakui tentang Yesus dan tidak pernah di dalam tanah menulis satu kata pun tentang Yesus Kristus. Yang saya tanya, di mana dasarnya kalau Yesus itu orang Yahudi? Saya tanya tadi di dalam perjanjian baru, pasal berapa kitab apa yang menyatakan Yesus orang Yahudi? Ini dasarnya harus kuat dulu. Baru nanti saya akan membuktikan bahwa Yesus kawin punya anak Justus, Joseph, dan Tamar. Silakan ya. Jangan di-mute, istrinya marah ya. Bukan, saya gini bro, saya menghargai itu diskusi. Saya suka diskusinya itu yang bermanfaat ya. Jadi gini, Yesus Kristus adalah Mesias yang silsilahnya diceritakan. Dia lahir dari keturunan Yehuda yang dipahami adalah Yahudi. Akar dari Yahudi Yehuda. Nah, dari garis Adam, Abraham, Yakub, ya, Israel, Daud, Salomo sampai kepada penggenapannya. Lalu yang kamu inginkan Yahudi yang seperti apa sih? Coba yang jujur, to the point aja dong. Dari tadi yang harusnya ngomongin harusnya jujur itu kamu tahu atau tidak ada ayat di dalam perjanjian baru yang mengatakan Yesus orang Yahudi, ada tidak? Harusnya kamu jujur, kamu tahu atau tidak? Kalau tadi mengatakan keturunan Yesus adalah Yakub ini, Eli dan lain sebagainya, silsilah Yesus di dalam Matius dan Lukas saja berbeda. Yang saya tanya, kamu tahu nggak dasar bahwa Yesus itu orang Yahudi di dalam perjanjian baru? Tahu tidak? Kalau kamu tidak tahu, saya kasih tahu istrimu dan kamu di sini. Oke, sudah. Ya. Yahudi itu apa? Kalau kamu memahami Yahudi ajaran tentu beda lagi. Ini kan yang kamu tanya, apakah Yesus itu pahamnya seperti orang Yahudi? Nah itu jujur, makanya saya katakan jujur. Tapi kalau kamu berbicara ke garis keturunan, tidak ada Yahudi, ada Yehuda. Karena Yahudi asalnya dari Yehuda. Begitu. Kamu yang gak paham bertanya. To the point aja begitu. Salah. Ya teman-teman ya, di sini ada 317 yang melihat kita berdiskusi. Saya belum masuk ke substansi Yesus kawin, belum. Saya hanya ingin kemudian mengetahui sejauh mana kamu memahami Biblos. Yang saya tanya, silahkan googling ya. Kamu kan close cam, kalau saya kan open cam, jadi kamu tahu kalau saya googling atau tidak. Di mana dasarnya Yesus itu orang Yahudi? Itu yang saya tanya, bukan Yesus keturunan ini, keturunan itu. Saya hanya ingin kamu membawa literasi. Contoh, Matius 1 ayat ke-1 misalnya, itu kan. Yesus orang Yahudi. Nah, itu jelas. Ada pasalnya, ada kitabnya, ada matannya atau narasi yang disebutkan. Atau ayatnya gitu loh. Enggak, kalau kamu tidak tahu, saya kasih tahu. Biar saya bisa memahami sejauh mana pemahamanmu terhadap Alkitab. Saya kan evangelis, pewarta Injil. Gimana sih? Paham apa enggak? Kalau enggak paham, saya kasih tahu loh. Bilang istrimu jangan marah-marah. Ini apa, paham Yahudi atau silsilah Yahudi? Kamu gak nyambung, bro. Ya, Rabbi. Masya Allah. Saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Enggak, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Yesus apakah orang Yahudi?
Kata kamu iya orang Yahudi mengutip perjanjian lama lah, mengutip nubuatan. Sebentar dulu. Orang Yahudi, kamu pahami sebagai apa? Pengajaran atau silsilah? Coba, jujur. To the point. Saya tidak mengatakan, terserah kamu mau pemahaman kayak mau yang saya tanya, enggak, yang saya tanya, yang kenapa ketawa? Kamu menutupi ketidaktahuan dengan ketawa. Saya bertanya ilmiah loh Herdi. Ada enggak ayat Alkitab yang mengatakan Yesus itu orang Yahudi? Kalau ada, kitab apa, pasal berapa, ayat keberapa? Kalau kamu tidak tahu, saya kasih tahu, gitu loh. Kamu tahu atau tidak? Oke. Di sini kamu tanya apakah ada Yesus mengatakan dia orang Yahudi. Oke. Orang Yahudi yang dipahami, saya tanya, secara silsilah atau pengajaran Yahudi, coba. Oh, masih belum paham. Saya tidak berkata, sebentar dulu. Sebentar. Aduh, Saya capek. Bentar Hendy, jangan tertawa. Karena saya lebih tahu Alkitab daripada saudara. Saya bertanya, di mana dasarnya Yesus itu orang Yahudi? Saya tidak bertanya tentang silsilah, saya tidak bertanya tentang pemahaman. Yang saya tanya, ada enggak Yesus itu adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi, katakanlah itu. Ada enggak ayat yang menyebutkan itu? Kamu close scam loh Herdi. Kamu tuh bisa googling tanpa pengetahuan saya. Kalau saya googling atau apa, maka Anda akan melihatnya. Karena saya open cam. Tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, saya kasih tahu gitu loh. Kamu tanya apakah Yesus dari keturunan Yahudi. Nah, berbicara keturunan Yahudi itu Yehuda. Kamu yang gak nyambung dari tadi. Yesus jelas-jelas keturunan dari Yehuda. Yang dipahami Yahudi itu adalah penganut. Ayatnya mana? Astagfirullah. Astagfirullah, Ayatnya Yesus itu garis keturunan Yehuda. Kan sudah saya sebut dari tadi. Matius 1, Lukas 3. Jelaskan di situ. Apalagi yang ditanya? Berarti kamu tidak tahu Herdi. Mau saya kasih tahu nggak? Nggak usah ngeyel Herdi. Ingat Herdi. Naga. Itu makanya saya tanya, kamu mau bahas Yahudi yang mana? Pengajaran atau silsilah Yahudinya? Karena kamu nggak tahu Yahudi itu apa. Sekarang ini saya tanya dulu. Kamu tahu Yahudi itu apa? Kamu saya tahu. No, saya tanya dulu, Yahudi itu apa? Coba kamu jawab dulu. Nggak usah bertanya itu, orang pertanyaan saya. Herdi. Saya dan teman-teman semua hanya butuh kejujuran. Kalau kamu tidak tahu, katakan tidak tahu. Bagaimana kamu menyanggah argumentasi saya? Perihal yang sangat dasar, substansial saja kamu nggak tahu gitu loh. Kalau kamu ngomong nggak tahu, saya kasih tahu sekarang ayatnya. Kalau Yesus itu orang Yahudi, gimana? Tahu apa enggak? Kalau nggak tahu, saya tunjukkan ayatnya. Makanya gitu. Kamu tahu atau enggak ayatnya? Enggak, kamu tahu atau enggak ayatnya? Kalau kamu tidak tahu, Saya mau ikut alur kamu. Yahudi seperti apa sih yang kamu maksud? Coba. Coba. Makanya saya kan bertanya nih, pertanyaan saya itu bisa dipahami loh. Di mana ayatnya kalau Yesus itu keturunan Yehuda, keturunan Yahudi? Keturunan ya, saya tanya itu. Ada ayatnya enggak? Kalau enggak ada, katakan enggak ada. Kalau ada, tunjukkan ayatnya berapa, pasal berapa, kitab apa. Tadi kamu Kejadian lah, Matius lah, ini itulah. Secara spesifik harus kamu jawab. Kalau kamu jujur, oh evangelis saya nggak tahu karena saya jemaat biasa, sedangkan Anda evangelis terkenal misalnya ya, saya kasih tahu dengan sukarela. Tahu apa enggak? Ya coba kamu buktikan Yahudi. Saya mau ikut alur kamu. Seperti apa sih yang kamu maksud? Kamu tahu atau tidak dulu, biar nanti nanti itu saya tahu ayatnya. Kamu tahu tidak? Kalau kamu tidak tahu, saya jawab. Kamu ini mau diskusi atau kagak? Kita ini lagi diskusi.
diskusi loh, lagi proses diskusi. Saya mematangkan dulu Nanda, fondasi kami. gini. Kamu dengar dulu. Kamu ini asal bunyi. Sebelum ada Yahudi apa? Hah? Ayo. Saya tidak bertanya sebelum Kamu dari tadi saya nggak ngerti apa yang kamu tanya. Gini, Nanda, dengar dulu. Nanda. Sebentar dulu. Dengar dulu. Kamu nggak tahu apa-apa sih. Dengar dulu. Gantian bicara. Sebelum ada Yahudi, sebelumnya apa? Saya nggak bertanya tentang Nah, makanya yang kamu bahas ini apa? Silsilah atau pengajaran? soalnya Aduh, parah begini. ini orang ini. Jangan kabur Herdi, please. Kabur ya. Saya hanya bertanya, ada tidak ayatnya kalau Yesus orang Yahudi? Kalau kamu katakan tidak tahu, saya kasih tahu karena saya adalah evangelis, pewarta Injil. Saya itu lalu kamu. Oke, saya tidak tahu. Coba jelaskan. Ayo. Ngomong kayak dari tadi gitu, tidak tahu. Saya tunjukkan dari awal. Kamu tuh gimana? Sudah saya bilang, saya ini lebih pintar dari Paulus kamu itu. Oke ya, tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ke kamu ya, Her. Nah, kiranya menjadi berkat buat kamu ya. Nah, ini ya ayatnya ya. Sebentar, Her. Aku kasih ini dulu ya. Ibrani 7 ayat ke-14. Ya, ini ayat jelas ya. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda atau Yahudi. Ini jelas ayat. Ya, yang kamu sebut dari tadi Yahudi, oneng dari tadi kamu sebut Yahudi. Ayo, oneng. Loh. Emang Yahudi dengan Yehuda sesuatu yang berbeda atau tidak? Loh, kamu tahu tidak Yahudi itu mengambil dari ini loh. Makanya oneng dari tadi kamu gagal paham. Saya jelaskan. Ku pikir apa? Ya. Kenapa kamu? Aduh, Nanda. Dikasih tahu kok. Kasih tahu. Ada ayatnya loh. Loh, ketawa kamu. Ketawa. Ya. Nandar, kan dari tadi saya sudah bilang, Mbak Nandar. Dari tadi kan saya sudah bilang, Yesus dari suku Yehuda. Kamu ngotot Yahudi, Neng. Aduh, capek deh. Makanya saya klarifikasi dulu. Otakmu mencerna Yahudi itu pengajaran atau suku. Itu dari tadi kan saya minta kamu klarifikasi, ternyata nggak nyambung. Kan tadi saya ingat tadi. Capek deh kamu. Ketawa kan. Marah. Yahudinya mana? Yehuda itu. Mana? Ayo. Yehuda itu. Jangan sekarang. Ayo. Yahudi mana? Yahudi, Neng. Dari tadi kamu ngotot Yahudi. Ayo, Neng. Mbak Nana Rayo. Yahudi. Jangan Yehuda. Kamu kan nolak dari tadi saya jelaskan. Mana Yahudi mana? Yahudi mana, Neng? Mbak, Neng. Mbak, Yahudi. Kamu kan dari tadi sok tahu, saya jelaskan sok tahu. Mana Yahudi, ayo. Yahudi, Neng. Yahudi, Neng. Mbak Nandar, Yahudi, Mbak. Yahudi, Mbak. Yahudi. Kamu dari tadi sok tahu. Saya jelaskan Yehuda enggak Yahudi. Kamu kan sok tahu. Ya ayo, mana Yahudi? Mana Yahudi? Makanya Nanda, jangan sok tahu. Masih netes sok tahu. Aduh, tuh udah poin aja, enggak usah muter-muter. Oke? Poin aja, enggak usah muter-muter. Oke. Tolong tutup ya. Saya nggak mau membahas Yahudi lagi ya. Yang penting kamu sudah saya kasih tahu. Makanya kamu jangan sok tahu. Saya jelaskan dari tadi Yehuda, kamu ngotot Yahudi. Aduh, aneh kamu ini. Bikin malu kau di kandang
siapa? Aduh, Yang maaf bikin siapa? malu ini Nader ini. Kamu yang Kau tidak pikir tahu. apa kamu bawa? Makanya gini, saya jelaskan kamu dengerin ya. Yahudi itu akan Yehuda. Yahudi lebih menjurus kepada pemahaman, bukan suku. Nah, gitu Nanda. Makanya belajar dari sumber yang benar. Quran tidak menjelaskan sumber. Quran tidak tahu apa-apa. Allahmu nggak tahu apa-apa, Nanda. Susah kamu belajar tentang Yahudi. Kamu belajar dari Quran. Allah nggak tahu. Nanti kamu marah lagi loh. Nanti Ada. ini ada rekaman. Jangan. Saya gini ya, Nanda. Kamu kan tanya Yahudi. Saya jelaskan Yehuda. Kamu ngotot Yahudi. Saya jelaskan Yehuda. Kamu ngotot Yahudi. Tetapi bagian kamu bawa Yehuda. Kan simping. Close. Kan kalau ini kan. Bikin malu kau ini. Bikin malu. Tadi saya jelaskan Yehuda, kamu bantah Yahudi. Udah. Kamu jelaskan. Yang kamu bawa itu Yehuda. Waras nggak kau ini? Waras nggak kau ini? Hah? Coba saya tanya, kamu masih waras nggak? Aduh, Nadar capek deh bro. Jangan terguncang ya, jangan terguncang. Kalau mau berpolemik yang cerdas bro. Berpolemik yang cerdas. Kamu udah terguncang Herdi, kamu nggak bisa begitu berpolemik. Berarti kamu memang terguncang. Modal begitu berpolemik. Modal begitu berpolemik kan? Ayo kita masuk ke substansinya. Oke, dasarmu apa? Udah nikah, ayo. Close, sabar, tahan roh kudusmu, minta roh kudusmu ditahan, tarik nafas baik-baik. Masalah itu sudah kita close, biarkan teman-teman cari ya apa Yahudi dan Yehuda ya, silakan ya teman-teman. Ayatnya tadi sudah saya kasih tahu, Ibrani 7:14, bahwa Yesus adalah keturunan Yehuda. Keturunannya ini disebut dengan Yahudi. Oke ya, close ya. Sekarang saya minta ke kamu ya, kamu pernah membaca Lukas 7 ayat ke-38 enggak? Jangan, saya bicara jangan memotong, lanjut. Ya, kamu sudah membaca Lukas 7 ayat ke-38 enggak? Kalau belum, tolong dibacakan. Lanjutkan Anda, saya nggak akan motong. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan buat Herdi. Tapi tolong jangan ini lagi ya, jangan marah-marah lagi ya. Kita buka kitab Lukas ya. Lukas 7 ayat ke-38. Nah ya, ini Herdi kamu lihat, perhatikan. Lukas 7 ayat ke-38. Sambil menangis, ia pun pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia menciumi kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Nah ini ayatnya. Pertanyaan saya kepada kamu Herdi, boleh enggak seorang perempuan dewasa mencium laki-laki dewasa orang Yahudi? Boleh atau tidak? Silakan Her. Oke. Kamu tenang dulu. Kamu janji nggak motong kan? Kamu Ya, janji silakan, nggak motong? Oke, gini. Oke, diam. Oke. Gini, dari awal kan kamu tanya tentang Yahudi. Sebentar, jangan motong. Oke. Saya mencoba menjawab Yesus dari silsilah Yehuda, tapi kamu ngotot Yahudi. Oke? Ulah. Jangan sampai lagi ke situ Her. Dulu, Nenek Nanda, astagfirullah orang ini. Kok kayak mama, bro? Aduh, bikin malu. Capek deh. Saya malahnya kayak gini, bro. Silakan lanjut. Oke. Kamu tenang. Oke. Nah, di sini saya mau mengklarifikasi bahwa kamu memang tidak paham dalam hal ini ya.
Saya kan mau membuktikan Yesus dari garis keturunan Yehuda, dari nubuatannya Kejadian 49 ayat 10 bahwa Silo Mesias itu lahir dari Yehuda, bukan dari menurut pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah kan dari Lewi, ya. Oke. Lanjut. Lalu penggenapannya dilengkapi dari Daud kepada Salomo kepada Nathan. Yesus ayahnya Yusuf itu dari Salomo, ibunya dari Nathan, tapi sama-sama anak Daud. Daud punya beberapa anak. Daud punya banyak anak. Dua di antaranya Salomo dan Nathan. Nah, Salomo melahirkan Yusuf, Nathan melahirkan Maria. Yesus dari keturunan Yehuda. Itu saya buktikan dari tadi. Tetapi kamu ngotot Yahudi. Oke, saya menyerah. Saya bawa. Kamu silakan. Kamu mau bawa. Ketika dibawa, bukan Yahudi tekstualnya, tetapi Yehuda. Ya kan, itu artinya kamu ini bikin malu, bro. Membawakan narasi sesuatu yang tidak kamu pahami. Makanya saya kejar kamu paham Yahudi ini apa? Yahudi silsilah atau pengajaran? Itu yang saya kejar dari tadi, tapi kamu kagak ngerti. Karena otakmu sudah diremot oleh Allah untuk membangkang, untuk bangkrut, kayak gitu. Oke, saya jawab. Apakah di dalam pemahaman Yahudi menyeka wanita itu, wanita menyeka menjamah itu, menyeka dengan rambut? Itu kan di tengah orang banyak. Yesus adalah pengantin. Ingat, gini ya. Kamu mata di papan tulis, saya ajari kamu. Tenang. Saya paham, Allah tidak paham hal ini. Karena Allah menciptakan semua. Ya, silakan. Ini room kamu, jangan bikin malu. Kalau kamu bicara, saya diam. Oke? Ya, lanjut. Oke. Ini, saya ajari kamu. Saya paham karena Allahmu tidak mengajari bahwa yang layak kawin itu siapa. Karena Allah tidak mengajari. Minta saja Roh Kudusmu supaya kamu bisa mengalah saya debat pada sore hari ini. Silakan. Sudah selesai, Bro. Gampang, bro, gampang. Jangankan mengalahkan kamu, kalau Allah itu ada hadir di sini, kalah debat dengan saya, bro. Udah. Udah, makanya jangan sarkas, bro. Tenang. Tuh anak kamu sampai nangis loh. Anak kamu sampai nangis di pintu. Itu anak kamu nangis. Sebentar dulu, oke. Enggak, saya ingatkan saja. Saya hanya mengingatkan. Sebentar ya, Didi. Saya hanya mengingatkan pertanyaan saya itu bukan keturunan Yahudi. Orang-orang Kristen maupun orang Islam bisa cek ya apa itu Yahudi dan apa korelasinya dengan Yehuda. Disebut Yahudi karena keturunan Yehuda. Ingat, yang saya tanyakan adalah boleh tidak Yesus yang laki-laki dewasa Yahudi disentuh oleh orang wanita Yahudi? Oke, silakan. Itu pertanyaan saya, boleh nggak Yesus disentuh oleh Saya langsung cukup. Aduh, parah sekali kamu, bro. Parah. Yesus disentuh nggak oleh seorang wanita Yahudi? Udah, saya paham. Saya ajari kamu ya, kalau Allahmu dengar sekalian dengan Allahmu saya ajari. Gini, perintah untuk beranak cucu, ya kamu harus tahu, ini penciptaan. Ya, di zaman penciptaan, Elohim memberkati mereka Adam dan Hawa. Lalu Elohim berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, itu berkuasalah atas ikan. Jadi kamu harus tahu, dan Allahmu dan Muhammad juga harus tahu, bahwa perintah beranak cucu Tuhan berikan kepada Bani Adama. Saya paham, Allah nggak tahu, karena tidak dijelaskan. Sebentar dulu, jangan dipotong lah. Wes. Saya jelaskan dulu biar kamu tahu, dan Allah dan Muhammad tercerahkan dan mengetahui bahwa perintah beranak cucu itu Tuhan embankan kepada benih debu tanah, bukan kepada benih roh. Yesus Kristus adalah Roh Kudus yang menjadi daging, bukan debu tanah. Makanya Yesus itu tidak punya nafsu. Karena perintah untuk nafsu beranak cucu adalah kepada debu tanah Adama. Berapa kali Tuhan ulang? Oke, di dalam Kejadian 1 ayat 28, penciptaan Adam dan Hawa. Kedua, ini pelajaran buat kamu dan Allahmu kalau dia mendengar. Karena selama ini Allah tidak tahu. Kejadian 9, oke. Kamu tenang aja, bro. Kejadian 9 ayat 1, ini kepada Nuh. Pertama kepada Adam, lalu kepada Nuh. Lalu Elohim memberkati Nuh. Nuh adalah benih Adama, benih debu tanah, dan anak-anaknya
dasar-dasarnya perintah beranak cucu itu dialamatkan kepada siapa? Kalau nggak tahu dasarnya, ya akan seperti Allah, salah memahaminya, korbannya nandar saat ini. Oke? Kejadian 35 ayat 10. Firman Elohim kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, oke? Melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Elohim menamai dia Israel. Lagi firman Elohim kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah. 3 kali Tuhan menyatakan firman-Nya beranak cucu itu kepada Bani Adama. Tidak ada perintah Tuhan itu kepada malaikat. Hei malaikat, beranak cuculah. Malaikat itu roh. Apa ada? Tuhan berkata kepada malaikat beranak cucu? Tidak ada. Hanya kepada Adama. Makanya kamu harus tahu dasarnya. Saya paham Anda kekurangan di sini karena Allah tidak memberikan pengetahuan itu kepada umat Islam. Makanya umat Islam tersesat sampai saat ini. Silakan. Ya, berarti Roh Kudusmu tidak mampu memampukan kamu baca Ibrani karena yang dibacanya terjemah. Tetapi bukan itu yang akan saya tanggapi. Ingat, pertanyaan saya ini bukan tentang roh, bukan tentang Adama yang bermakna manusia. Pertanyaan saya itu adalah, boleh tidak Yesus sebagai laki-laki dewasa disentuh oleh wanita dewasa yang bukan mahram? Pertanyaan saya singkat loh. Boleh atau tidak Yesus dipegang oleh Maria Magdalena? Jawabannya boleh, dasarnya mana? Jawabannya tidak boleh, dasarnya mana? Bukan lari ke kitab Kejadian, penjelasan Adamah lah, inilah, itulah. Bukan. Pertanyaan saya sangat singkat dan mudah dipahami oleh siapapun. Anak SD pun paham. Sekali lagi, boleh tidak Yesus sebagai laki-laki Yahudi dipegang, dicium oleh seorang wanita bernama Maria Magdalena? Boleh tidak? Itu saja pertanyaan saya. Di mana? Jawaban bukan Adamah lah, inilah. Boleh atau tidak? Kalau boleh, dasarnya mana? Kalau tidak boleh, dasarnya mana? Acuan dari jawaban kamu antara boleh dan tidak itu apa? Silakan. Di mana menurut kamu? Gini ya, di saat itu ya di dalam Lukas, coba kamu baca, tuan rumah kan berkata di situ ya. Boleh Kenapa? atau tidak? Enggak, saya hanya bertanya boleh atau tidak. Katakan saja boleh, Nandar, karena Yesus itu bukan laki-laki normal. Kamu tadi katakan Yesus tidak punya hawa nafsu kan? Oh, karena Yesus itu, tapi dasarnya mana? Kalau nggak boleh, dasarnya Kalau mana? ngomong dengan orang gini bro, saya kasih kamu kesempatan, unek-unekmu kamu semua keluarkan, nanti saya jawab. Jangan potong, silakan. Sebenarnya saya nggak punya unek-unek ya. Pertanyaan saya ini mudah dipahami oleh siapapun. Boleh tidak Yesus dipegang dan dicium oleh seorang wanita yang bernama Maria Magdalena? Kalau katakan boleh, dasarnya mana? Begitupun kalau tidak boleh, dasarnya mana? Silakan. Dipotong ya, ini. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki, oke? Yesus Kristus tampil di bumi adalah mempelai laki-laki. Hashem di dalam nubuatannya menganalogikan manusia adalah mempelainya. Dia adalah suami. Semua manusia adalah mempelainya, oke? Nah, Yesus datang hadir menggenapi. Jadi semua orang, mau baik laki-laki mau perempuan, itu dianggap mempelai. Karena Tuhan lebih keintiman bahwa memahami manusia lebih dekat. Jadi tidak ada aturan untuk sang mempelai itu tidak boleh. Jadi di sini kan mencium kaki. Di ayat itu jelaskan di dalam Lukas. Tuan rumah kan berkata, sebaiknya itu minyak itu diberikan dijual lalu uangnya diberikan kepada orang miskin. Tetapi jawab Yesus, kamu tidak menyambut aku dengan ciuman, tetapi perempuan ini mengurapi aku, ya kan? Dan sudah terjawab di situ. Jadi itu bukan dasar untuk menuduh Yesus menikah. Yang kamu pahami bukan dasar, bro. Karena tidak ada tekstual, itu kan hanya asumsi. Kamu mau mengarang bebas, tetapi di sini dasar untuk perintah beranak cucu itu kan diberikan kepada Bani Adama. Yesus bukan Adama. Yesus itu roh menjadi daging. Di mana kamu carikan kepada saya? Di mana Tuhan berkata kepada roh beranak cuculah? Ini bukan Allah ya. Allah memerintahkan sampai mau semua manusia roh, bahkan
bahkan malaikat itu beranak cucu. Ya, itu ajaranmu, bukan ajaran kita. Ya, bedakan bro. Jadi langsung ke poinnya. Kalau tidak ada perintahnya, ngapain kamu ngotot? Hanya asumsi kan? Oke, lanjut. Boleh atau tidak gitu loh. Sebenarnya saya belum puas ya. Di mana dasarnya baik dalam tradisi Yahudi maupun dalam ayat-ayat perjanjian baru yang mengatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi boleh dipegang oleh Maria Magdalena. Kita laki-laki normal, Herdi. Ya, Anda normal, saya normal. Kita pernah merasakan masa-masa muah gitu kan. Dan di ayat Lukas 7 ayat 38 itu sangat jelas bahwa Bunda Maria Magdalena muah terhadap Yeshua Hamasiah. Ya. Semuanya di mana, bro? Semuanya di mana? Cium itu kan, kalau kita cium kiss itu kan muah itu kan. Kamu belum pernah Coba kamu baca ayatnya dulu. enggak, yang saya tahu kalau ciuman itu, apalagi kita dulu waktu masih ABG ya, telepon-teleponan sama pacar kita, muah sayang, bye-bye gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, itu intermezzo saja. Pertanyaannya adalah, Yesus boleh enggak dicium oleh Maria Magdalena dan disentuh oleh Maria Magdalena? Kalau ada dasarnya boleh, di mana, pasal berapa, ayat berapa, kitab apa? Ya, kalau di dalam Yahudi itu di dalam mana, di dalam kitab apa, di dalam pasal berapa, ayat berapa. Kamu tadi tidak menjanjikan satu dasar pun. Kamu tadi sudah saya berikan sebuah dasar, Ibrani 7:14, bahwa Yesus itu adalah keturunan Yehuda. Keturunan Yehuda disebut Yahudi. Jadi memang Yesus itu adalah orang Yahudi. Kembali nih, saya tegaskan, boleh enggak Yesus yang merupakan seorang laki-laki Yahudi dipegang, disentuh, apalagi dicium oleh Maria Magdalena? Boleh, dasarnya mana? Tidak boleh, dasarnya mana? Pakai dalil, bukan pakai asumsi. Oke. Bilang dasar ya. Oke, sekarang kan saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan menganggap manusia adalah mempelai. Dia adalah mempelai laki-laki, ya. Sebentar dulu, jangan kau buka mulutmu. Sebentar, saya bukakan ayatnya. Jangan kau buka dulu mulutmu. Oke, bentar ya. Jadi Hashem itu menganggap manusia, seluruh manusia itu adalah mempelainya, ya. Tetapi mempelai dalam hal ini bukan seperti yang Allah pahami mempelai suami istri, bukan. Oke. Nah, di dalam kitab Hosea, Hosea 19 ya. Hosea 19. Ini tentang keintiman Tuhan. Lalu kamu mau melarang Tuhan? Apa pula? Kalian di situ menciumnya bukan mencium bibir, bro. Kamu terlalu terlalu naif. Astagfirullah. Bentar dulu lah kawanku. Ayatnya. Iya, ini saya lagi bacakan ayatnya. Ya, kamu bacakan ayat dan kitabnya, harus itu kamu jelaskan. Iya, sebentar. Saya lagi buka ayatnya. Ya. Hosea 2. Bentar ya. Ayat 9. Oke. Hosea 2 ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Oke? Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Jadi Tuhan Yesus itu hadir ke bumi tidak ada memandang gender. Karena dia semua menganggap mau laki-laki mau perempuan, ya, adalah ciptaannya yang harus dia selamatkan. Adalah mempelainya dalam pemahaman kekristenan yang harus diselamatkan. Jadi gini, bro, kamu kan terinspirasi dari pemahaman Allah yang selalu selangkangan ngeres, ya, dibawa ke situ. Begini, sebentar. Enggak, kalau kamu tidak sanggup menjawab, jangan menghujat. Loh, langsung aja jawab dari kitabmu. Enggak, saya nggak menghujat karena Loh. Tuhan kami. Aduh, dengar dulu lah. Jadi kita harus ungkap juga pemahaman kamu. Sebentar ya. Sebentar dulu. Ini teman-teman, mohon maaf ya, ada Ustadz Sugi dan
Ya, dengarkan saya. Makanya saya tidak akan menaikkan partisipan manapun meskipun itu saya. Oke, jadi saya hanya ingin mengklarifikasi yang ada di komentar itu. Lanjutkan, Her. Oke, jadi Tuhan yang kami imani menganggap semua ciptaannya baik laki-laki maupun perempuan itu dianggap sebagai istrinya, sebagai mempelainya. Jadi seorang mempelai itu tidak akan memandang kamu gendernya apa enggak. Semua manusia dianggap rata. Nah, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Jadi bro, kamu mau mengikat Tuhan dengan tidak boleh menyentuh. Memang siapa kamu? Manusia itu semua ciptaannya. Beda kamu memahami, sebentar dulu lah. Beda kamu memahami dari sudut pandang Allah, pengajaran Allah. Karena Allah punya gender, Allah memahami tentang hal-hal begitu. Sebentar dulu lah. Masa kan kamu boleh bicara saya nggak boleh? Kamu udah selesai belum? Belum. Oke, silakan. Oke. Jadi beda. Contoh ya seperti Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya anak. Aduh. Nah, Henry, jangan ke situ dulu. Waktu kemarin saja, sebentar ya. Waktu kemarin kamu berdebat dengan Ustadz Wafi mengenai anak-anak Allah. Ustadz Wafi tidak pernah kemudian mengutip ayat Bible hanya untuk memprovokasi, tidak. Kita objektif. Jadi katakan saja, ada enggak dasar bahwa seorang laki-laki Yahudi boleh disentuh oleh wanita dewasa yang dalam hal ini Lukas 7 ayat ke-38 adalah Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena membasuhi kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya serta menciumi kakinya dengan ciuman yang mesra. Boleh tidak? Kalau kamu kemudian menjawab dengan Hosea, jaka sembung bawa golok gak nyambung teman. Yang saya tanya boleh atau tidak. Kalau kamu kemudian mengatakan semua laki-laki dan perempuan adalah istri Yesus, berarti boleh saja dong kalau Yesus kemudian ML atau making love dengan Maria Magdalena, karena Maria Magdalena adalah istri Yesus berdasarkan pemaparanmu. Tetapi saya tidak ke situ sebetulnya. Berarti Yesus, kalau ada orang-orang gay, homo sapiens yang laki-laki suka sama laki-laki, berarti dasarnya ini menurut kamu ya, bahwa semua mereka itu adalah istri Yesus. Nah, yang saya tanya apa, jawab apa, tetapi itu blunder bagi keimananmu. Melegalisasi LGBT, melegalisasi perzinahan, karena ternyata Maria Magdalena boleh di making love sama Yesus Hamasyah. Kamu dengan menggunakan data Hosea bahwa semua orang itu istrinya Tuhan, katanya. Tidak seperti itu pemaparannya, dan bukan itu jawabannya. Yang kapan saya ngomongnya, bro? Astagfirullah. Yang saya tanya adalah, boleh tidak laki-laki Yahudi disentuh oleh wanita Yahudi atau wanita yang bukan mahram? Boleh tidak? Kamu Oke, gini. Aduh, ini kayak nenek sih kamu, bro. Tenanglah, kamu ini di room kamu, tapi aduh minta ampun kayak Sugi ngomongnya. Gini, tenang. Gini ya. Yesus itu pencipta. Yesus itu pencipta semesta alam, semua manusia ciptaannya. Dia memposisikan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Semua manusia ciptaannya dia posisikan sebagai mempelai perempuan. Nah, di dalam pandangan iman kekristenan, Tuhan itu bergaul karib, mengintimkan hubungan dia dengan ciptaannya dengan membahasakan. Itu bahasa metafor. Itu kasih sayang Tuhan, keintiman Tuhan terhadap ciptaannya. Lalu apakah pencipta itu tidak boleh bergaul dengan ciptaannya? Tuhan sudah katakan dasar di dalam tuduhanmu itu nggak nyambung, karena perintah, dengar dulu Neng, karena perintah beranak cucu itu Tuhan bebankan, Tuhan berikan kepada benih Adama, benih debu tanah. Jadi Yesus itu bukan Adama, bukan debu tanah. Yesus itu Roh Kudus yang menjadi daging. Dasarmu itu kosong melompong. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu. Aduh. Oke, sebentar ya. Kamu mau menang, kamu kayak Hitler, bro. Kamu mau gimana? Diskusinya gimana? Mau lanjut atau mau muter-muter terus? Sebentar Her. Karena saya tanya dalil, kamu tanya pakai asumsi. Bang, kamu jawab dengan asumsi, dengan interpretasi. Ntar, saya jelaskan. Udah, saya jelaskan. Sekarang gini saja, sebentar ya. Kamu tahu atau tidak? Kalau kamu tidak tahu, saya tunjukkan. Hukum laki-laki Yahudi dengan wanita Yahudi boleh bersentuhan atau tidak, saya tunjukkan dalilnya gitu loh, daripada kamu
atau tidak dasar hukumnya? Enggak. Ya silakan. Kamu tahu? Iya. Sekarang biar teman-teman tahu sejauh mana Herdi memahami Alkitab. Kamu tahu nggak Torah itu terbagi menjadi berapa? Ya silakan, to the point bro. Enggak, bentar. Kamu tahu tidak Torah itu terbagi menjadi berapa? Biar nanti kita paham sejauh mana. Kamu ini mau ujian nasional atau apa bro? To the point aja. Bukan ujian, kamu ini disebut guru loh oleh oten-oten yang begoders itu. Saya ingin tahu sejauh mana kamu memahami kitab sucimu. Lebih paham saya atau lebih paham kamu? Ya, Torah itu terbagi menjadi berapa bagian, Her? Soalnya jawabannya di situ. Aduh, capek deh ini diskusi dengan orang ini kayak belakang. Jangan menutupi kebohonganmu, ketidaktahuanmu dengan tertawa. Orang sudah Torah tertulis, Torah lisan. Aduh, capek deh ini kamu. tidak menghujat ya. Aku hanya sekedar bertanya, kamu tahu tidak Torah itu terbagi menjadi berapa? Karena jawabannya di sini. Pertanyaan saya, seorang laki-laki, aja. kamu tahu atau tidak Torah itu terbagi menjadi berapa? Ya oke, saya tidak tahu, lanjut. Oke, lanjut. Torah itu terbagi menjadi dua bagian, Herdi. Ada Nah namanya makanya saya tadi bilang apa? Torah lisan, CBLP. Torah lisan, CBLP. Udah, kamu ngajari apa? Kayak orang baru kenal aja kau ini. Jangan sok-sokan lah. enggak, yang Jangan satunya lagi apa? sok-sokan lah. Udah lanjut. Yang satunya lagi apa? Torah lisan dan Torah tertulis. Udah lanjut. Torah tertulis itu apa? Di dalam Yahudi apa namanya? Nggak tahu kan? Makanya saya kasih tahu. Nandar, ini diskusi sama podcast-nya lah kau. Saya bukan hanya diskusi. Saya bukan hanya diskusi. Nandar. Bentar dulu, jangan terpikat ya. Soalnya apa yang kamu sampaikan di sini berimplikasi ada imbasnya buat jemaat kamu di bawah ini. Ya, Torah itu terbagi menjadi dua, saudara-saudari yang terkasih. Yang pertama betul. Loh, diam. Kamu tadi ngomong saya tidak tahu. Loh. Torah Nandar. Ini kita belum masuk ke yang kami ya. Masih daftar. Bro, naikkan levelnya. Levelmu naikkan dulu. Oke, sebentar, to the point ya, to the point ini. Teman-temanmu ini banyak yang kemudian to the point Herdi. Orang saya tanya, harusnya kalau memang tidak tahu ya. Saya kasih tahu kalau kamu tidak tahu. Yang pertama adalah Torah Shebealve, Torah lisan. Yang kedua adalah Torah Shebi Katab. Shebi Katab meliputi dengan Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim. Nah, di dalam Torah Shebealve ada hal yang mengatur bagaimana tata cara interaksi antara laki-laki dan perempuan. Saya kasih tahu kamu ya. Nah, ini caranya, dasar dalil ini ya. Nah, ya. Ini tadi mengenai Yahuda sudah jelas ya. Kemudian kita coba apa? Loh. Cuma saya lupa mute. Iya. Lanjut saya. Ini coba teman-teman kita lihat ya, di dalam Gitin, di dalam Me'agli Hayim, seorang laki-laki gak boleh menyentuh seorang perempuan. Please do not touch me as I have a marriage contract from you. Jadi seorang laki-laki Yahudi tidak boleh bersentuhan tangan, bersentuhan kaki, apalagi mencium ya, dengan laki-laki yang bukan mahram. Harus ada kontrak pernikahan. Bahkan di sini dijelaskan saudara ya, and until the day of his death the man did not touch the woman. Sampai matinya seorang laki-laki gak boleh menyentuh seorang wanita saudara, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu pernikahan, atau di dalam keadaan terdesak, misalnya si perempuan sakit atau orang mau tenggelam, kita tolong, itu boleh. Nah, ini baru data, bukan kamu berasumsi. Jadi, menurut aturan Torah Shebealve di dalam Me'agli Hayim, seorang laki-laki gak boleh menyentuh seorang perempuan. Lalu kenapa? Ini yang harus kamu tahu ya. Lalu kenapa kok Yesus disentuh, bahkan dicium oleh seorang Maria Magdalena? Karena dia istrinya. Bahkan dia punya anak. Anak Yesus adalah 3. Jadi saya kasih tahu nih. Istri Yesus ada berapa? Saya kasih tahu ke kamu ya. Karena kamu belum tentu tahu ini ya sebenarnya. Ya, ini adalah
data dari misionaris. Saya mendapatkan data ini dari seorang mualaf yang tidak pernah dibocorkan kepada siapapun kecuali antara sesama misionaris. Dan ini adalah data dari kekristenan itu sendiri, bahwa Yesus kawin punya 3 istri. Yang pertama adalah Maria Magdalena, yang kedua adalah Kana, yang ketiga adalah Lydia. Tetapi yang saya dapatkan datanya adalah 2, Maria Magdalena sama Kana. Ya, lihat ini Herdi. Saya perbesar dulu layar saya Herdi ya, biar kamu dan teman-teman bisa lihat secara sesama dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Nah, di sini dijelaskan saudara-saudari yang terkasih, Yesus the Mesias, Yeshua of Jesus Kristus Nazaret, King of Nazareth, Son of God. Lahir di Bethlehem, menikah dengan siapa? Married with Mary Magdalene dan Kana, ya. Ternyata hasil dari pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus punya anak angkat Joseph son of Jacob. Yesus punya ibu namanya Maria, daughter of Eli ya. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph ya, Joseph son of Kristus. Yang kedua anaknya adalah Justus. Yang ketiga anaknya adalah Tamar. Nah, kita di dalam Alkitab sekali data mengenai anak Yesus. Tetapi ada salah satu anak Yesus dalam Kolose ya teman-teman ya. Di dalam Kolose 4 ayat 11. Ya, ini anak Yesus yang disebut di dalam kitab Kolose. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Justus ini biografinya tidak dicatat dalam Alkitab saudara, tidak dicatat, tetapi kemudian disindir atau ada sinyal itu adalah dari Yesus. Dari Yesus apa maksudnya? Anaknya saudara. Sebagaimana data dari misionaris, dari misionaris ya, punya 3 anak, Joseph, Justus, dan Tamar. Ini datanya saya publik untuk kebaikan teman-teman semua. Nama datanya adalah Geneanet. Ini bukan odong-odong, ini adalah dari para misionaris ya, dari orang Kristen sendiri. Ini datanya jelas bahwa Yesus menikah. Dor, terimalah kebenaran firman Tuhan saudara. Sudah? Silakan ya, silakan. Ya, gini. Nanti esok saya akan membuat suatu data, kamu terima juga ya. Saya akan menyatakan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala pernah saya temukan mencret. Nanti kamu terima ya. Karena kamu membawakan sesuatu yang tidak. Kamu Bentar, bro. Bukan, ini kan ada saya hanya membaca. Bro, jangan dipotong lah. Itu kan data yang kevalidannya itu tidak bisa dibuktikan. Apakah mereka punya ilmu telepati langsung bisa nyebrang ke alam yang dahulu 2000 tahun lalu? Kan nggak ada sumbernya. Itu kan hanya menerka-nerka. Makanya saya analogikan. Aduh, jangan buka dulu mulutmu. Jangan dulu buka mulutmu. Sebentar Herdi ya. Gini Her, kalau sebentar ya. Kalau kamu tidak sanggup melawan saya di dalam pembahasan ini, jangan menghujat Allah, ya. Enggak, saya kasih analogi, bro. Saya kasih analogi. Macam itu. Kamu tenang lah. Gini. Kamu sebentar ya, Herdi. Ini katanya ajaran kasih, tetapi ternyata ajaran Lucifer. Lo. Gini, Nandar, kamu dengar dulu. Aduh, jangan jadi ini lah. Dengar dulu. Ya. Gini ya. Oke. Nanti suatu hari, Nandar dengar dulu. Suatu hari saya akan bentuk atau tulis sebuah buku. Saya akan tulis di dalamnya. Saya mendapati Allah sedang makan minum. Ya. Nanti kamu jangan marah. Nah itu kan harus ya. Karena kamu juga berani membawa buku yang tidak terlegitimasi. Artinya tidak ada sumbernya. Itu penghinaan juga, brother. Ya. Kamu harus paham ini. Saya ulangi dari nol. Kita mulai dari nol. Nah, jadi gini bro, simple saja hidup ini. Anda kalau tidak ingin dicubit, jangan mencubit. Di dalam Lukas ya, kita buka deh ya. Nah, jadi kalau suatu saat Lukas 7, suatu saat saya membuat buku ya, saya terbitkan buku. Di dalamnya saya akan menulis, saya menemui
naik ke langit ketujuh, selalu saya menemui Allah sedang makan dan minum. Anda jangan jangan marah. Iya, sama bro, sama. Bentar. Waktu kamu debat dengan Tapi enggak gini loh, aku kasih tahu kamu tuh ditonton loh sama orang loh. Waktu kamu debat sama Ustadz Wafi, kita tidak pernah kemudian menyebut-nyebut Yesusmu. Kita fokus ke dalam pembahasan kitab kami, ya kan, dengan data-data yang Nandar, saya harus mengungkap karena pengetahuan Anda, pemikiran Anda terinspirasi dari pengajaran Allah. Nah, kalau kamu sebentar itu mute. Kalau kamu mengatakan tadi Allah makan lah, Allah ini dan itu, sumbernya harus dari Islam. Sementara apa yang saya sampaikan sumbernya dari Kristen. Nah, pertanyaan saya ada nggak sumber dari Kalau Islam? saya nggak bisa bicara, ya udah kita sudahi aja. Kalah kamu berarti belum selesai loh. Ya biar saya bicara, bro, saya jelaskan. Jangan menghujat dengan analogi. Kamu boleh menggunakan analogi saya dengan saya pergi ke sana. Loh. Kamu membahasakan, kamu mengambil buku seperti itu tidak ada referensinya. Buku itu entah dari mana, ya? Tunjukkan referensinya. Mau? Ini dari kekristenan sendiri, ahli Ibrani, Iya, ahli Yunani. nanti saya buat buku, saya akan menulis di dalamnya. Ketika saya naik ke langit ketujuh, saya mendapati Allah tidak makan dan minum. So, sebentar, saya sudah ada bukunya nih. Nih, coba ya. Ini yang ngarang orang Kristen loh. Yang ngarang orang Kristen loh, bukan orang Islam loh. Gantian dulu ngomongnya, bro. Tenanglah kau. Loh, yang tenang dari tadi siapa? Saya. Cuma kamu ketika kalah. Kamu bicara tadi berapa lama, berapa menit saya diam? Dia nggak tenang kamu. Silakan. Dia nggak tenang Ya, kamu, silakan. bro. Oke, tenang. Ya, Gini. dari tadi saya. Jadi kamu membangun suatu wacana, membangun suatu pemikiran yang bukan berdasar dari landasan iman kekristenan, yaitu Alkitab. Kamu membawa buku yang entah dari mana, entah berantah, siapa penulisnya. Kan saya analogikan, saya juga bisa menulis buku. Dan di dalamnya saya akan menulis. Suatu saat ketika saya naik ke langit ketujuh, saya mendapati Allah sedang makan dan minum. Bisa kan? Tidak perlu klarifikasi itu dari mana kan? Bisa, semua bisa. Gini Nanda, kita semua orang yang beriman punya dasar. Literatur saya Alkitab, literatur Anda hadis dan Quran, oke? Dan tafsir-tafsir itu dasar Anda. Lalu kenapa Anda untuk membenar sebentar dulu, jangan dipotong. Supaya untuk membenarkan argumenmu, kamu mengutip buku-buku kan banyak. Setan-setan kan banyak yang tidak suka dengan iblis. Ya? Iblis. Bentar, setan-setan dan iblis kan banyak yang tidak suka dengan Yesus, banyak. Bentar dulu nenek, astagfirullah. Kamu mau panjang lebar bisa, kenapa saya nggak bisa? Woi. Kamu mau panjang lebar, saya nggak motong. Woi. Kamu ngomong panjang lebar boleh, saya nggak boleh, kenapa? Kamu sudah terpojok malah menghujat. Waktu kamu debat dengan Ustadz Wafi. Saya hanya kasih perbandingan biar lu paham. Oke, saya terima perbandinganmu dan saya sangat perbandinganmu ya. Ketika ada, bentar Hedi, paham ini ya. Ketika ada, bentar, ini harus kamu pegang ya, biar kamu tidak masuk neraka karena menjamah manusia. Dengarkan saya. Ketika Dari tadi, Nandar saya keluar aja. Dari tadi kamu dengarkan saya. Kamu nggak dengar saya. Dengarkan saya. Gimana pula ini? Kamu tidak didengarkan, lalu kamu tidak mau mendengar orang. Kamu diskusi sama pohon pisang aja, bro. Kamu diskusi sama pohon pisang aja. Kamu diskusi sama pohon pisang saja kalau gitu. Kamu diskusi sama pohon pisang saja. Oke? Kamu diskusi sama pohon pisang saja. Makanya gantian, bro. Jangan kamu dengarkan saya. Ini kamu tenang. Kamu jangan kayak mama. Satu-satu ngomongnya. Kamu sudah panjang lebar ngomong. Gantian. Jangan kayak mama. Ya, sebentar. 1 menit dari saya. Enggak, gini. 1 menit dari saya, nanti saya kasih 3 menit tanpa saya menyanggah pembicaraan. Ya. Gini, ketika kami berbicara tentang Yesus kawin, itu bersumberkan dengan data kamu, data orang Kristen, Alkitab,
ya tadi saya sudah kutip Lukas 7:38, bagaimana Yesus disentuh oleh Maria Magdalena, bahkan dicium. Wah, ya saya tanyakan ke kamu tadi, boleh nggak seorang laki-laki Yahudi itu dicium oleh wanita Yahudi yang lainnya yang bukan mahram? Kamu jawabnya ngelantur kemana-mana. Terus saya tunjukkan di dalam Me'agli Hayim bahwa seorang laki-laki Yahudi tidak boleh disentuh oleh wanita Yahudi, ada datanya. Kemudian kalau Yesus kawin, ada juga bukunya. Ini buku dikalang oleh Kristen. Lalu kamu mengimprovisasikan dengan menganalogikan kamu pergi ke langit lah, menulis buku bahwa kamu bertemu dengan Allah, ternyata Allah makan. Itu kan karangan kamu sendiri. Ya, di mana literasi Islam ada kemudian Allah makan-makan di langit. Sementara kalau Yesus kawin di dalam Talmud ada. Di dalam ini ditulis oleh Maggie Whitehouse, ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli Aramaik, orang Kristen. Dia menyatakan bahwa Yesus kawin. Loh, salah saya di mana? Datanya dari kalangan Kristen sendiri. Nah, Udah? Oke, gini ya, Bro. sangat. Udah. Astagfirullah, Bro. Serius. Saya paling jengkel diskusi dengan emak-emak. Serius. Saya paling jengkel. Enggak, lanjut aja, saya sudah menjelaskan. Iya, udah jangan Oke, motong. silakan kamu. Ya, kamu jantan kan, bukan betina kan? Kamu jantan kan? Kamu jantan ya, oke. Silakan. Kalau kamu jantan bertindak sebagai seorang kesatria, ya saya harap Anda bukan betina. Oke, gini. Ya, silakan. Jadi dasar iman kami Alkitab. Makanya saya sengaja bawa analogi itu. Suatu saat nanti saya akan buatkan buku. Saya mendapati Aulur di langit ketujuh makan minum. Saya kasih analogi biar you itu bisa paham. Karena you mengutip bukan dari sumber yang kami imani. Kalau kamu mau ngotot Yesus itu menikah, ya harus ada tekstualnya dari Alkitab. Begitu, begitu Nandar. Ya, jadi di sini kan kamu tidak paham. Nih, saya baca ya. Ini. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Maria itu bukan seperti yang kamu pahami dan Aulu pahami dan Muhammad pahami, mencium bibir atau apalah. Enggak, mencium kaki. Dan sambil Lukas 7 ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Kaki Nandar, kamu catat, masukkan dalam isi kepalamu kaki bukan bibir. Tetapi dia membasahi kakiku dengan dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Siapa yang dia rujuk? Simon. Karena itu adalah tradisi bahwa Mesias adalah sang mempelai laki-laki. Itu yang kamu harus tahu. Saya sangat paham di sini karena kamu tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak cukup tahu, tidak berpengetahuan untuk memberikan pengetahuan ini kepada Anda bahwa Mesias nanti datang adalah sebagai mempelai laki-laki seperti tertulis di dalam Matius. Ini Sudah. Tunggu sebentar dulu. Matius ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Yesus adalah mempelainya. Karena di dalam kitab perjanjian lama, satu-satu ya, dari Hosea. Oke, dari Hosea kita. Tuhan menganggap manusia itu ada ciptaannya adalah mempelai perempuan sebagai istri. Ya, oke. Hosea ya. Ini biar kamu paham. Dan kamu harus tahu bahwa perintah beranak cucu itu kepada Bani Adama, debu tanah. Yesus bukan Adama, oke? Hosea 2 ayat 16. Ini biar kamu tahu dan Muhammad juga tahu, kalau Muhammad melihat atau mendengar ya. Dan Allah juga kalau melihat mendengar biar Allah tahu juga bahwa perintah Tuhan, ketetapan Tuhan seperti ini. Oke. Hosea 2 ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi di dalam iman kami, keintiman Tuhan terhadap ciptaannya menjadikan ciptaannya sebagai mempelai perempuan, sebagai istri. Dan Tuhan sendiri adalah suaminya. Di dalam Yesaya 54, coba kita buka ya. Jadi penting itu belajar, Nandar. Penting untuk mengetahui ketetapan Tuhan seperti apa sih berlaku atas dunia. Harus penting. Kalau Anda tidak tahu, makanya Anda simpang siur pemahamannya ngalur ngidul. Tuhan tidak pernah membebankan berita beranak cucu itu kepada benih roh. Nggak ada. Tidak ada Tuhan mengatakan, hai roh-roh kalian beranak cucu. Nggak ada. Perintah beranak cucu itu kepada Adam
cuma debu tanah. Yesaya 54. Ini yang harus kamu tahu. Saya paham kamu tidak tahu karena Allah tidak menyediakan pengetahuan itu. Yesaya 54 ayat 5. Sebentar. Sebab yang akan menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Hashem semesta alam namanya. Hashem yang menjadi suami. Lalu ketika Tuhan datang ya membawa pengampunan, membawa penyelamatan, membawa pertobatan, lalu ada manusia begini, semua dia tidak memandang. Dia tidak memandang itu laki-laki. Semua manusia dia pandang adalah ciptaannya yang harus diselamatkan. Apakah Anda mau melarang Tuhan? Hah? Tuhan tidak ada batasan, Andar. Kamu harus tahu. Karena Hashem sudah menubuatkan bahwa dalam kasihnya dia menganggap dirinya sebagai suami, dan manusia mau laki-laki mau perempuan mau anak-anak mau kakek mau opa itu adalah mempelai perempuannya. Tetapi kamu harus paham, jangan kamu pahami seperti Allah memahami. Perkawinan itu dipahami esek-esek, bukan begitu. Perkawinan di dalam Alkitab itu aduh. Nah, sudah 3 menit kamu tadi menyampaikan. 3 menit loh kamu bicara, aku hitung loh, aku diam aja dari tadi. Kan gantian, nanti ada saatnya kamu bicara lagi. Itu yang kooperatif kalau berdebat. Oke ya. Jadi begini ya, saya 3 menit, kamu 3 menit, kamu hitung waktumu ya, waktu saya berbicara. Jadi gini, semua pertanyaan saya itu dia hanya menginterpretasi, bahkan katanya semua wanita, semua laki-laki itu adalah istri Yesus. Makanya tidak heran kalau kemudian Yesus punya 3 anak, Yosef, Yustus, dan Tamar ya, tanpa hubungan perkawinan. Dan tidak heran juga kalau ada Alkitab khusus lesbi, khusus homo. Ternyata si Herdi yang memberikan pengajaran sesat ini, ternyata Yesus itu boleh berhubungan dengan laki-laki karena laki-laki itu adalah istri dari Yesus, karena Yesus sebagai mempelai. Ini ini adalah dampak atau imbas dari apa yang kamu sampaikan kalau kamu memahami itu. Sedangkan saya Herdi, kalau Yesus itu adalah orang Yahudi, tadi sudah di awal sudah saya sebutkan, ketika Yesus adalah orang Yahudi berimplikasi dengan hukum yang ada di ajaran Torah. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak ada meniadakan hukum Torah walau 1 iota pun. Torah itu ada terbagi 2, Sevi Alve, Sevi Katab. Nah, saya tunjukkan kepada kamu bagaimana hubungan Maria Magdalena ya, berdasarkan data-data yang saya ketahui. Coba perhatikan ini. Ini adalah ulasan dari Injil Maria Magdalena ya. Yang ngarang sekali lagi bukan orang Kristen, bukan orang Islam ya, tetapi orang non-Islam ya. Nanti kalau saya sebut Kristen marah ya. Nah, di halaman 77 ini ya, halaman 77 di sini dikatakan ya, ayat 1 sampai 6 ini baru data ya. Petrus berkata kepada Maria, kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cinta terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya. Para murid saja di dalam Injil Maria Magdalena, di dalam Injil Filipus, itu secara tersirat dan tersurat mengatakan bahwa Yesus itu kawin. Nah, dan di dalam buku ini karya Maggie Whithouse, ahli Ibrani, ahli Yunani ya, pernikahan Yesus di halaman ke-9 kita akan dapat Herdi. Di sini disebutkan berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun terhadap Talmud ya. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua orang Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya. Uraian mengenai Taurat menyatakan bahwa dengan jelas bahwa tidak lengkaplah seorang laki-laki yang tidak kawin. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaan saya, Herdi ya, ini saya kasih bonus ke kamu. Pertanyaan saya ke kamu, apakah orang-orang Yahudi mengakui Yesus sebagai guru atau sebagai rabi? Silakan. Saya ulangi pertanyaan saya, apakah orang-orang Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah seorang rabi atau seorang guru? Silakan. Gantian ya, Ya. bisa lah.
Silakan. Jadi bro, kamu membawa aturan-aturan dunia, aturan-aturan Rabi Yahudi yang diperuntukkan untuk Rabi-Rabi Yahudi, untuk guru-guru Yahudi manusia, disandingkan, dibebankan kepada Sang Mesias. Gini, Mesias yang dijanjikan oleh Hashim itu tidak tunduk kepada aturan-aturan abal-abal Yahudi, tetapi aturan-aturan Taurat yang dia nyatakan kepada Musa. Bukan aturan abal-abal, aturan-aturan yang diadakan. Mesias tidak ada nubuatannya tunduk kepada aturan yang diadakan oleh rabi-rabi abal-abal seperti itu. Ya, dan gini lagi bro, kamu membawa buku segala macam buku. Gini, contoh sama seperti hadis ada yang di dalam hadis tertulis ada kamu tolak doif, ya kan? Di dalam kekristenan harusnya kamu mengutip dari sumber Alkitab. Hal seperti itu kamu bawa untuk mendebat Alkitab, tentu kami tolak. Makanya saya sengaja bangun analogi kamu supaya otakmu bisa berpikir, bro. Kamu membawa sesuatu yang bukan menjadi dasar iman kami. Bagaimana kamu harus mau mengatakan kami harus mengimani itu? Alkitab sudah cukup jadi panduan kami. Alkitab itu bukan seperti Quran, harus ada hadis, tanpa tafsir itu Al-Quran tidak apa-apa, tidak bisa dimengerti. Tidak seperti itu. Jadi kan saya katakan tegas lagi ya bro, perintah beranak cucu itu Tuhan perintahkan, Tuhan bebankan kepada Bani Adamah. Makanya harus tahu. Saya kasihan dengan kalian karena Allah tidak cukup berpengetahuan memberikan pengetahuan ini supaya kalian tahu. Makanya kalian seperti ini bro. Jadi Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu. Adam dan Hawa adalah Bani Adamah, adalah debu tanah. Tidak pernah di dalam ayat Alkitab Tuhan berkata kepada roh itu beranak cucu. Nggak ada, Nandar. Itu yang kamu harus jadi PR buat kamu. Karena Yesus Kristus adalah Roh Kudus yang menjadi daging, bukan debu tanah. Kalau Yesus Kristus adalah debu tanah, tentu dia akan kembali menjadi debu tanah. Karena hakikatnya begitu. Karena di dalam Kejadian, ketika Adam berdosa, dia akan menjadi kembali kepada debu tanah. Sebab dari sana Adam diambil. Kenapa Yesus tidak menjadi debu tanah? Karena dia bukan debu tanah. Dia adalah roh yang menjadi daging. Maka Yesus tidak akan mengemban perintah itu. Karena perintah itu diberikan kepada debu tanah. Itu akarnya kamu harus tahu. Kalau akarnya kamu nggak paham, nggak akan bisa kamu pahami. Contoh seperti malaikat-malaikat ya. Ketika Jibril nampak dalam wujud ya. Apakah Jibril menikah? Tentu ada. Saya bisa buktikan Jibril menikah. Ya, malaikat bukan Jibril ya. Malaikat di dalam Quran itu menikah. Tetapi di dalam iman kami, makhluk roh itu tidak beranak cucu. Makhluk roh tidak beranak cucu. Yesus itu roh yang menjadi daging. Kamu harus paham substansinya, asal muasalnya. Itu yang kamu harus cerna. Kamu sia-sia kamu mengutip kalau tidak dapat di dalam ayat Alkitab bahwa roh itu ada perintah juga mengemban perintah beranak cucu. Sia-sia kamu mau mengutip apapun. Kamu bisa mengutip buku yang tadi meskipun 5 atau 4 buku, tetapi kalau di Alkitab nggak ada, itu percuma, sia-sia. Tuhan yang kami imani, dia sudah menganalogikan dirinya sebagai suami. Hashim adalah suami dan manusia ciptaannya adalah mempelainya. Itu karena dia saking sayang. Saya paham kosakata Allah dalam hal ini untuk mencerna kalimat yang disampaikan, difirmankan oleh Hashim tidak cukup untuk pemikiran Allah untuk mencerna kalimat tersebut. Makanya perkawinan diangkut oleh Allah ke dalam Quran itu diangkut mentah-mentah, dianggap perkawinan itu adalah ala wik-wik. Itu keterbatasan. Sebentar dulu. Udah 3 menit. Udah 3 menit kamu FD. Cepat sekali 3 menit saya bro. Nah, pertanyaan saya tidak dijawab ya. Orang-orang Yahudi mengakui tidak kalau Yesus itu sebagai rabi. Yesus Akui rabi, datanya Yesus rabi. ya. Terus kalau Yesus rabi, kenapa dari usia 12 sampai 30 tahun hilang? Kenapa? Karena kamu tadi mengatakan Kita mau lari, mau bahasan ini sebenarnya. ada korelasi dengan pernikahan Yesus. Kenapa dari usia 12 sampai dengan 29 tahun Yesus hilang? Karena Yesus kawin, salah satu fasenya. Saya akan tunjukkan datanya dari orang Kristen itu sendiri. Dari Ibu Rita Wahyu. Data dari Alkitab bro, jangan data doif, data dari Alkitab. Wahyu, orang Kristen. Kutipannya Alkitab. Iya, bukan data dari Alkitab.
Ada nggak dari Alkitab? Kalau nggak ada percuma. Saya tunjukkan datanya. Nah, sekarang Dari kamu Alkitab. jawab. Enggak, tadi kamu apa namanya itu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah rabi, ya, sebagaimana Ya, saya kasih. rabi. Oke, saya tangkap ya. Betul bahwa Yesus itu adalah seorang rabi. Saya sepakat ya, Herdi. Nah, ini saya tunjukkan datanya, Herdi ya. Apa sih menjadi seorang syarat? Dari Alkitab. Ya, saya tunjukkan di datanya ya. Yesus adalah rabi, bahkan dia mengajar ya. Saya tunjukkan. Ini 3 menit, tolong diam kamu ya. Nah, ini adalah data dari Ibu Rita Wahyu ya. Ini pakar Ibrani dan Yunani ini. Lebih pintar daripada saya dan lebih pintar daripada kamu. Ini orang Kristen ya. Sarapan pagi Biblika, Bible Study. Nah, langkah-langkah untuk menjadi seorang rabi itu adalah kawin ya. Makanya Yesus pada usia 12 sampai 30 tahun dia hilang. Kamu baca sendiri nanti di sini ya. Saya tunjukkan datanya. Ini dalam perspektif Ibu Rita Wahyu ya. Nah, saya tunjukkan kepada kamu ya. Nah, kenapa Yesus hilang, saudara? Kenapa Yesus hilang dari usia 12 tahun sampai 29? Karena dia ternyata orang Yahudi yang akan dididik menjadi seorang rabi. Dididik untuk menjadi seorang rabi harus mengikuti Beit Midrash ya. Nanti bagaimana dia melalui tahapan-tahapan pendidikan Yahudi, yaitu Mikra, Misnah, Misfot, Talmud. Ini ada rangkaiannya ya. Nah, ketika masa ini selesai sampai 15 tahun, ada yang disebut dengan di sini disebutkan dengan lahufah ya, kawin. Kemudian setelah masa perkawinan itu disebut Rabi Vetalmidim. Makanya di dalam buku ini tadi dijelaskan ya, kalau Yesus itu seorang rabi, belum menikah umur 18 tahun, tidak akan diterima sebagai rabi. Tetapi pada kenyataannya Yesus diterima sebagai seorang rabi, sebagaimana Lukas ya, apa namanya itu, Lukas ayat ke-20 ya, saya lupa ini. Ketika dia mengajar di Bait Allah, kita kembali lagi ke ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Aduh, kok nggak gerak sih. Nah, ini ya. Masa selanjutnya, ketika dia setelah masa terakhir dari mempelajari Talmud usia 15 tahun, ada aliyah regalim. Aliyah regalim, syarat untuk Rabi Vetalmidim adalah lahufa, yaitu apa? Dia kemudian melakukan ini, perkawinan ya, kanopi pengantin atau lahupa. Ini syarat loh. Kamu coba tanyakan kepada orang Yahudi ya, bagaimana syarat menjadi seorang rabi. Saya tunjukkan data dari orang Yahudi sendiri ya. Nah, saya membahas Yesus kawin itu pada tahun 2019 akhir Desember. Ternyata komunitas Yahudi dari Surabaya pada tanggal 18 Februari 2020 ini Jewish Center Surabaya ya. Kamu boleh tanya Palen nih. Ini orang-orang Yahudi di Surabaya, ada komunitasnya. Dia punya websitenya. Dia mengklarifikasi apakah rabi perlu menikah. Yesus itu adalah rabi agung, saudara. Nah, untuk menjadi guru sekolah saja itu syaratnya harus menikah. Di sini ya. Ini adalah alasan hukum bahwa seorang laki-laki yang belum menikah tidak boleh menjadi rabi. Rabi di Beit Midrash ya. Ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Ibraninya di Beit Midrash. Tidak boleh menjadi rabi di Beit Midrash. Syaratnya harus kawin. Kemudian apalagi Yesus. Yesus itu adalah imam agung loh. Di dalam Ibrani 11 ayat 14 itu Yesus adalah rabi yang agung, besar. Apa konsekuensi bagi rabi yang besar? Dalam hukum yang agak terkait, imam besar itu kan mesti melayani Yom Kippur. Kamu tahu nggak Yom Kippur itu apa? Kalau nggak tahu, suatu saat nanti saya jelaskan apa itu Yom Kippur. Harus menikah. Nah, dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus kawin. Data dari Yahudi, data dari Ibu Rita Wahyu sangat jelas. Ini mereka jujur ini. Kenapa Yesus hilang? Karena belajar Torah, kemudian harus melalui masa di dalam lahufa ya, dalam masa perkawinan. Ini namanya lahupa. Dari mana ini? Datanya dari Pirkei Avot, Ferek Hamesh,
ya, misfar esrim ve'ehat. Nah, bahasa Ibraninya ya. Kalau bahasa Indonesianya Perke Avot pasal 5 ayat ke-21. Kalau dalam bahasa Ibraninya Perke Avot Vere Hamesh Mashpar Esrim Ve'ehat. Begitu data dari orang Kristen sendiri ini. Data dari Kristen sangat jelas ya, Yesus kawin. Ada dari sarapan pagi Biblika, syarat rabi kawin, orang Yahudi sendiri yang mengklarifikasi. Di mana asumsi saya? Yesus punya 3 anak, orang Kristen sendiri yang kemudian menampilkan datanya. Ini anaknya adalah Joseph, Justus, Tamar. Yesus punya poligami, istrinya Maria Magdalena, Kana, gitu kan. Kemudian apalagi data dari orang Kristen semua loh. Nah, kemudian Yesus punya anak namanya Justus. Ada dari Alkitab Kolose 4:11, dan dari Yesus yang dinamai Justus dari apa? Dari benih keturunannya. Makanya di sini disebutkan anak Yesus menikah dengan Maria Magdalena adalah Justus. Ini data orang Kristen sendiri. Kamu cek ya, bukan data Islam, karena Islam nggak mau ngurusin Kristus. Geneanet, data orang Kristen dari Indonesia. Ibu Rita Wahyu menyebutkan, bahkan data dari Ibu Rita Wahyu ketika kamu berdebat dengan Muslim, kamu sering comot. Sekarang kamu percaya nggak dengan data yang disampaikan oleh Ibu Rita Wahyu? Dor, malah kebenaran saudara. Sudah? Dah. Oke. Jadi gini ya bro, kamu percuma ngutip sana ngutip sini kalau tidak ada perintah di dalam Alkitab atau di dalam Tanakh bahwa